Pas. Wah, pas masuk. Jadi kalau pemirsa nonton lagi. Nonton. Ini kakak taruh tengah ya. Iya tuh. Nah begitu. Nanti dia kayak begini ya, Bang. Pakai kamu ada foto yang terbaru kan tidak? Ayo, ini mungkin ada contoh. Ya sudah Ada begitu. contoh jadi di atas ini begini. Kayaknya produksi Konsolidasi. lebih Ayo, saya diskusi. Tidak apa, kok bisa bikin sampai 3 ini juga tidak apa-apa. 3 apa namanya? Kenapa? Kok Tidak, ini macam perut dan dia udah putar-putar ini. Kayak bunyi-bunyi Oh ya. Ya tidak apa-apa, itu saja. sampai warga singkatannya di bawah atau ini tidak usah. Sudah, aku mau bikin versi 2, 3, 4 tidak apa-apa. Oke, berarti yang pertama saya coba dulu. Oh iya. Bikin banyak-banyak tuh kakak bilang tuh. Pas sudah. Kita jangan membunuh kalian punya kreativitas. Tidak ada yang sempurna. Amin. Pas sudah ada ini. Atau mana? Amro. Amro boleh. Bagaimana kakak? Ambo yang paling tahu kesempurnaan tentang apa kesempurnaan. Ini kakak. Kita coba cek ini sudah apa LB Papua. Kita pakai LB Papua nih live ini. Pas. Ya guys, selamat malam yang sudah mengikuti live kita. Ini kita lagi live dari LBH Papua Pos Merauke. Ini saya bersama. Ini dari kawan-kawan mana nih? Ini kawan-kawan mana? Norbert dari mana? Kamu apa? LBH. Bukan. Apa? LBH itu apa? Lembaga apa? Lapak Baca Hanim. Ya, Tapi ini kawan-kawan aliansi apa namanya nih? aliansi mahasiswa pemuda dan rakyat Pemilih Tanah Adat. Oke. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Nanti kawan-kawan yang lain mau berbicara, mau sampaikan sesuatu. Dan juga buat kawan-kawan yang sedang mengikuti di rumah, ini kita lagi santai-santai sambil mempersiapkan. Kita mau apa? Mau adakan apa nih? Nobar ya? Nobar bersama. Aku bisa jadi host kan tidak? Jadi pembicara, bukan ini. Bukan pembicara tapi mau wawancara Norbert kah biar Norbert ini ngomong-ngomong sedikit dulu. Kalau tidak aku mau apa tanya orang lagi bikin apa biar orang tidak jawab. Jadi kita lagi santai aja malam hari ini. Ini sudah ada 8 penonton kita malam hari ini. Mungkin bisa sapa dulu ke kamera. Coba disapa dulu ke kamera. Halo, selamat Halo, selamat malam. Hormat, semua salam yang kenal sudah- kami dari Papua Selatan. Oh, ini Papua Selatan. Papua Selatan maju, bangkit. Nomor setelah jadi ketiga. Papua Selatan hadir. Papua Selatan hadir menyapa semua kawan-kawan yang ada di rumah, yang ada di Papua. Kakak bilang Papua Utara lagi, yang ada di provinsi Papua. Yang ada di mana provinsi Papua? Selatan. Papua Tengah. Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat. Gitu. Ini kira-kira Pak Norbert ini sudah ada berapa kawan-kawan aliansi ada berapa organ yang bergabung dalam aliansi? Ada Tolong dibaca dong. Dikasih tahu ke pemirsa biar pemirsa tahu. 8. 8 ya. 8 tuh apa-apa saja? Coba tolong disebutkan. 8 ada Ikatan Mahasiswa Kimam Pantai Barat, Terus Himpunan Mahasiswa Malin, BEM seluruh Indonesia, perwakilan Papua, Maluku, terus Universitas Lusamus, Masyarakat Adat Independen Merauke, mahasiswa Jaya Wijaya, sama
Apa Natal sudah punya ini apa? Oh, ikan bes. Ikan bes. Sama yang terbaik. Sudah. Terus apa lagi maksud sama yang terbaik itu? Aduh, ini parah. Yang terbaik yang Ini masih ditakuti oleh seluruh masyarakat Eh, yaitu ini- LBH lapak baca anime. dapatkan kapak keadilan. Terus ini kawan-kawannya ya orang dorong dari mana? Masa kalau pas sebutkannya orang dorong? Mahasiswa Jayawijaya, Oke, kata. Ikatan Mahasiswa Jayawijaya. Sebut bebas aja tuh, baru ini bisa marah besar ini. Dari B. Aduh itu maaf teman-teman. Oh ada yang dari BEM juga. BEM apa? BEM Universitas Samus. Samu. Kalau dari Ketan Jaja itu ada ibu dia, Ibu Areke Kosai. Ya. Siap. Halo Rege. ini yang host yang mana? Oh, Kan kayak host sama dong. ada itu bendahara terhormat. Bendara siapa? Bendara. Halo bendahara. Ini yang host yang mana? Ini masa dia host yang mana jadi host itu? Coba fokus. Oke. Kita pakai guys, bukan guys, sahabat jadi keadilan. host, Bapak yang mau Nah ini yang rangkap dua ini. Kamu mau bicara saya? Rokok habis kan? Halo, abang nggak taruh di belakang, abang tinggal sedikit jadi abang taruh pemberitahuan malu bisa jari. Nah nanti kalau besok kita nonton bareng itu harapannya tuh sambil nonton ke nobar kita ada duduk-duduk begini terus lain diskusi sambil jelaskan kita ada bikin kegiatan apa begitu. Selain juga nanti kita sudah ini punya ini ini nobar suka anak-anak dorang kah? Belum. Kayaknya warga kan notulen situ warga kau silakan rangkum ini untuk Sudah kegiatan. tuh rangkum. Sudah? Itu post itu tuh. Mana? Di grup itu. Astaga, berarti kakak yang ketinggalan zaman nih dong. Nah. Nanti brother tuh nggak. Tulis respon. Tuh di akun. Tuh Steven. Wah keren tuh. Nah, Nanti. saya kasih host ke Ambro. Ambro ada mau bicara apa? Mau mengajak kawan-kawan yang di Papua Selatan mau bergabung, mau bisa bersama-sama dengan kawan-kawan aliansi apa nih? Oh, sorry. Sudah baca. Bukan. Ini aliansi apa nih? Ampera. Ampera. Aliansi Mahasiswa Pemuda Rakyat. Oh, Ambo bisa jadi host tanya-tanya Nober atau mau tanya Wareke atau mau tanya Agustina? Oke, saya langsung tanya Pak Panor saja. Ini ada mic-nya nih. Ada mic. Taruh di tengah situ. Artinya sini kan. Awas, kau jangan sudah dalam kopi lagi tunggu bareng. Kopi. Lapak baca Hanim. Nah ini kayaknya jangan ganggu. Ini Pakor bisa diganggu tidak? Soalnya tuh Ambo mau tanya-tanya sedikit. Oh, tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa, langsung. Mungkin ya bisa agak lepas sedikit supaya mungkin agak kipas. Pas apa? lepas jaket kah topi jaket kah. Oke. Langsung tanya nih. Kira-kira Pak Nober ini punya tujuan dari lapak baca Hanim ini kira-kira untuk apa? Bagi untuk masyarakat Papua Selatan. Tujuannya ya satu untuk itu menyemangati
warga sekitar kita, baik itu dari anak-anak, masyarakat, agar tetap semangat dari berbagai macam referensi, baik itu audiovisual, majalah, Siap. referensi lainnya. Kira-kira seperti itu. Hai, luar biasa. Nomor sudah konsentrasi. Berat di konsentrasi nggak betul. Lanjut. Coba kakak sekarang host ya. Ini ke Ambo. Coba Ambo. Kenapa Ambo merasa penting untuk hari ini bergabung di aliansi pemuda, masyarakat dan rakyat Papua Selatan? Kenapa Ambo mau bergabung? Oke, baik. Terima kasih. Di sini sedikit saya berbicara soal kenapa saya gabung. Karena yang pertama adalah kita adalah bagian dari masyarakat. Kita jadi mahasiswa, kita punya orang tua. Mereka harapkan kami bahwa besok ada permasalahan yang pasti kita yang diselesaikan. Kalau kita diam, maka masyarakat kami akan hidup lebih susah. Jadi saya gabung di sini karena saya punya kepedulian, karena saya tahu bahwa saya punya negeri dirampas. Jadi saya jadi pahlawan untuk banyak masyarakat, untuk bagaimana harus yang namanya perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya harus kita bekerja keras untuk bagaimana cara kita harus selesaikan begitu. Mungkin dari saya itu saja. Nah, Ambo sendiri melihat bagaimana sikap dari anak-anak di Papua Selatan sendiri untuk menyikapi isu-isu terkait dengan persoalan persoalan lingkungan, deforestasi, terus tanah-tanah adat yang bermasalah karena diambil secara sepihak untuk diambil untuk diambil untuk kepentingan konsesi untuk perusahaan sawit gitu. Kira-kira menurut Ambo bagaimana sih antusias atau rasa kepedulian dari masyarakat di Papua Selatan, khususnya pemuda dan mahasiswa? Masyarakat. Kalau dari saya banyak masyarakat yang mereka sakit hati karena hutan mereka dirampas oleh perusahaan-perusahaan, dan pemuda-pemuda yang ada di Papua Selatan banyak yang bicara soal tanah adat, tetapi hari ini mereka anggap itu biasa-biasa. Jadi saya menganggap ajak kawan-kawan bahwa tidak ada waktu yang kita tidak bisa tundakan. Apa yang kita kerja dan apa yang kita rencana, mari bergabung dengan kami sama-sama untuk hutan adat kami. Jadi kita yang harus diselamatkan. Jadi menurut Ambo masyarakat dan hutannya juga dan tanahnya juga semua harus diselamatkan ya? Iya, harus. Manusianya dan hutannya.
Oke, itu menurut Ambo. Kalau menurut Agustina bagaimana? Bagaimana bang? Menurut Agustina bagaimana sih supaya bagaimana antusiasme dari semangat atau kepedulian dari kawan-kawan perempuan atau mungkin pemuda mahasiswa dari Papua Selatan menyikapi isu persoalan masyarakat adat dengan perusahaan, terus ada pengambilan tanah secara sepihak di mana atau ada lahan lain yang diberikan izin secara sepihak oleh perusahaan tanpa membangun koordinasi dengan pemilik sah. Kenapa sampai hari ini mahasiswa di Papua Selatan ini tidak terlalu banyak yang menaruh fokus di bagian itu? Itu mainnya di situ dikasih dekat sana. Terus apa? Kalau menurut saya menyikapi hal ini, mungkin saya mau bilang kalau tidak sadar kita mahasiswa atau pemuda Papua Selatan ini mau bilang tidak sadar juga dengan kondisi hari ini, saya pikir tidak juga. Mungkin karena kita yang memang kita semua nih berasal dari kampung ya. Mungkin karena sudah lama keluar ini jadi tidak rasakan efek-efek dari apa yang perusahaan dibikin di kampung sana. Begitu, mungkin di kita ke tempat apa segala macam. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti tahun-tahun yang akan datang itu efek besar sekali untuk kita juga. Begitu. Jadi harapan saya kepada pemuda atau mahasiswa kita sama-sama mari kita satukan suara untuk menyikapi hal ini benar-benar, maksudnya menyikapinya dengan serius, jangan anggap remeh karena 5-10 tahun yang akan datang itu kita punya, bukan lagi kita punya bapak mama dorang atau tete nenek dong segala macam begitu. Jadi ketika ada kita saudara-saudara dari kampung atau apa yang dong datang mengangkat isu persoalan tanah di sana, saya harap kita semua bisa berdiri, bergandeng tangan dan bantu untuk menyuarakan hal itu. Begitu, jangan anggap bahwa ini dia dari suku yang ini, jadi kita yang lain diam, tidak. Karena ini dia akan berdampak besar untuk kita seluruh masyarakat adat, begitu, masyarakat pribumi yang ada di sini. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Berarti ini menjadi satu concern penting bagi anak-anak muda di mana bahwa harapan untuk 10-20 tahun ke depan tuh artinya efeknya tuh kita yang akan kita yang akan kena imbasnya. Bukan lagi kita punya bapak, mama atau tete nenek dong akan pasti kan mungkin sudah pergi dan efek itu akan kena di kita gitu. Apalagi kalau kemudian kita sudah kehilangan kita punya tanah adat gitu. Terima kasih Agustina. Wareke, ada mau sampaikan sesuatu? Ibu Rotulensi, silakan. Silakan, semangat. Silakan Wareke. Pada pesan silakan untuk generasi muda Papua Selatan. Ayo Wareke. Punya harapan buat pemuda, jangan diam. Semangat 1-2 kata saja bisa. Perempuan Papua mau bicara. Ayo sudah. Baik, terima kasih buat kawan-kawan semua. Kesempatan ini kita di Papua Selatan ini kita masing-masing basis juga, kebetulan besok kita mau nobar. Jadi menurut saya kita di Papua ini bukan tanah kosong, tapi Papua bukan tanah kosong, adalah masyarakat bisa hidup karena ada tanah kita bisa hidup. Dan kalau tanah ini kita jual ketika perusahaan masuk begitu nanti besok-besok kita punya anak-anak cucu-cucu tidak dong mau tinggal di mana lagi. Jadi selagi kita mahasiswa sebelum
kita punya orang tua yang terjadi yang sekarang ini, selagi kita orang muda dan mahasiswa ini, bagaimana cara untuk kita penolakan yang di Papua Selatan yang sekarang yang terjadi itu masuk kelapa sawit kira-kira. Kita masing-masing organ-organ yang masuk, jadi mungkin kami dari Pegunungan, dari Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya Fakultas Studi Merauke, mungkin sekian dari saya seperti begitu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih buat 15 orang yang sudah like, yang sudah kasih tanda suka dan kasih tanda love itu 3 likes. Terima kasih. Ini sebenarnya kawan-kawan di rumah ini kita cuma percobaan live saja gitu. Jadi kakak sempat berpikir bagaimana kalau mungkin kayaknya kita coba ngopi, kita bikin satu acara khusus ya, toh ngopi bareng, Lebih bagus lagi. toh ngopi di Gang Daud, andalan apa, sambil ngopi dan kita ngobrol tentang bagaimana sih mendorong semangat membangun pemikiran-pemikiran kritis terhadap masyarakat, terhadap pemuda, mahasiswa yang pro terhadap masyarakat adat. Dalam hal ini bagaimana supaya masyarakat adat dia bisa mempertahankan dia punya tanah-tanah, bagaimana masyarakat adat dia bisa mandiri di atas dia punya tanah, dan juga mendorong pemuda untuk menjadi pemuda yang aktif dalam melakukan kerja-kerja dukungan-dukungan terhadap kita punya masyarakat adat. Sebenarnya kalau tuh bicara masyarakat adat tuh bicara tuh diri sendiri. Kalau orang Papua kan tanah warisan kan, tanah hak itu kan pasti ada tuh. Warisan dari leluhur. Kalau tuh bicara selamatkan tanah adat tuh berarti tuh bicara selamatkan tuh masa depan begitu. Kalau tuh tidak bicara selamatkan orang lain masa depan, tidak. Tapi kemudian kalau kita tidak sadar, berarti kita tidak sadar akan kita masa depan yang sedang terancam begitu. Pokoknya kan begitu, biar besok acaranya ke depan kita bisa susun seperti begitu. Begitu ya. Terima kasih buat 3 orang yang terus stay menonton kita punya live malam hari ini ya. Sungguh luar biasa. Kira-kira menurut Ardo sendiri bagaimana pentingnya kita bicara soal penyelamatan hutan dan tanah dan hak masyarakat adat. Silakan Ardi. Baik, untuk bagaimana soal kita bicara persoalan manusia, kemudian juga dengan alam Papua ya. Dia juga tidak terlepas dengan kehidupan kita hari ini. Artinya bahwa kita manusia Papua, kemudian alam Papua itu sudah memang dia melekat dari moyang leluhur hingga sampai di saat sekarang kami yang ada. Hari ini kita bukan lagi sebagai masyarakat Eropa atau masyarakat Jawa yang pendatang di Papua, tetapi kamilah yang punya tempat ini. Namun kesini yang kami lihat dengan berbagai macam kepentingan, kemudian dari yang sudah sejak dahulu ya, sebelum dimana orang Papua belum mengenal dunia baru, kemudian belum mengenal yang namanya kehidupan modern. Kita sudah diperhadapkan dengan hal-hal semacam ini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian dia masuk hari ini sudah menghancurkan semua kita punya identitas, jati diri kita. Bahkan kami sampai di generasi kami hari ini, kami sudah
lupakan kami punya jati diri itu sendiri. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama bagaimana kita sebagai generasi yang memang masih ada saat ini untuk tetap menjaga, melindungi tanah adat, hutan adat, bahkan juga manusia yang tersisa hari ini dari berbagai macam kejahatan, kemudian dari berbagai macam deforestasi, investasi yang memang dia sedang terjadi di depan kita mata, tapi terkadang kita juga mengabaikan semua ini karena kita sedang euforia dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk kita punya kehidupan, bahkan kita punya masa depan. Sebenarnya membawa kita yang ya tidak ada keuntungan lah seperti itu. Persoalan jati diri kita ini yang menjadi penting untuk ke depan, bagaimana selamatkan kita punya anak cucu kita juga generasi ke depan, terlepas dari bagaimana kita menjaga hutan, tanah, manusia yang sudah dititipkan dari kita punya moyang, bahkan yang sudah dititipkan dari kita punya leluhur bangsa Papua itu sendiri kepada kami hari ini generasi Papua saat ini, yang itu menjadi kita punya tugas kita bersama. Mungkin dari saya seperti begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ardi. Nah, poin-poin dan pesan-pesan bahwa penting bagi generasi muda Papua untuk bersatu, kuat, kompak, semangat untuk mempertahankan tanah. Itu karena tanah itu kan kita bicara masalah kita punya hidup, begitu. Siapa yang kuasai tanah dia yang penguasa. Siapa yang tidak memiliki tanah dia akan jalan cuma ya mungkin sewa-sewa terus tidak jelas begitu. Nah, tapi kalau untuk konteks masyarakat adat sendiri kan dia hidup dan makan dari hutan dan tanah leluhur yang dia punya itu, hutan alam itu. Jadi biasa kalau kita pergi macam kemarin kita dengar dari masyarakat adat bilang hutan itu mereka punya supermarket, hutan itu mereka punya bank, hutan itu mereka punya rumah sakit, dan hutan itu dong punya sumber mencari makan begitu. Itu ruang hidup di situ. Masa depan anak cucu ada di situ. Nah, sekarang tinggal Kosmos. Siap. Terima kasih buat kopi yang sungguh luar biasa. Tapi sayangnya ini kopi sobek ya. Silakan Kosmos, sampaikan sesuatu pesan besar. Kasih mic dekat Kosmos, terus bicara. Kita tahu di situ bisa. Tapi suara kecil, nanti beda. Bicara sudah. Baik atas kesempatannya. Di suara terlalu halus kayak siapa ya? Baik atas kesempatannya. Kami dari pemuda di Kota Merauke, kami sangat mendukung sekali ya. Bukan di depan. Menolak perusahaan perusahaan di Papua Selatan, di wilayah Hak Anim. Kami sangat menolak yang perusahaan-perusahaan yang sekarang ada busur di itu ya. Kami menolak bahwa seketika kita orang tua lalu generasi penerus nanti tinggal di mana, karena kita ada tanah baru kita bisa hasilkan, kita bisa makan dan juga kita bisa hidup di atas tanah. Betul, kita bisa berkebun dari situ, toh? Ya, bahwa kita juga bisa berkebun, lalu kita juga bisa hidup dengan tanah. Tanah itu bahwa ya tanah itu adalah ibu, tapi karena
perusahaan masuk, ya kita mau berkebun dan lain-lain. Dan juga generasi penerus juga mau ini juga susah begitu. Jadi kami tolak. Dan sekian dan terima kasih. Oke, terima Luar kasih. biasa. Luar biasa. Jadi kawan-kawan di rumah yang sedang menyaksikan, ini kita sedang percobaan. Ya, kita duduk sambil ngopi, sambil kerja-kerja, sambil kita live. Dan juga sambil kita menyapa kawan-kawan di rumah. Begitu. Harapannya kawan-kawan di rumah juga bisa diskusi tentang bagaimana menjaga hutan, menjaga alam sambil ngopi. Begitu. Kita Kosmos toh. Jadi kakak tadi pikir pokoknya kalau ke depan kita bikin acara santai dan ngopi bareng. Begitu. Baru semua mau bicara santai, mau sampaikan ibu pendapat. Toh? Begitu. Itu kan asik. Atau bagaimana? Kakak Amro. Ya kira-kira begitu. Sangat setuju sekali. Orang ke muka itu. Atau bagaimana mereka? Menurut bagaimana? Menurut Siap laporan terima. laporan diterima. Ya terima laporan. Tuh, ambo manis sampai. Kosmos Komda. Kakak. Oh, Kosmos kah? Tidak Kosmos apa-apa. yang punya Kosmos. Sudah. Nah, makasih adik. Luar biasa. Adik bu kopi ini rasa kopi Balim. Kamu sudah minum kopi Balim kah belum? Kamu di Balim belum? Terlalu tuh emang terlalu kurang ajar sekali. Kopi rusak. Cuma kopi rusak saja belum. Begitu kah kawan-kawan? Oh ya kawan-kawan, buat kawan-kawan yang di rumah, jadi ini ada sedikit saya ingin bacakan pernyataan sikap dari YLBHI bersama 18 kantor YLBS Indonesia terkait dengan mengecam langkah tertutup dari Komisi 1 DPR RI Republik Indonesia dan Kemenkominfo dalam proses revisi Undang-Undang ITE. Jadi YLBH juga mencermati bahwa masih terdapat pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang mengancam demokrasi, khususnya kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Di mana pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Terus pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 26, pasal 36, pasal 40 ayat 1 dan 2, pasal 45 soal pemindanaan ya. Jadi YLBH dan 15 kantor seluruh Indonesia termasuk LBH Pos Merauke mengadakan konferensi pers untuk merespon rencana pengesahan revisi Undang-Undang ITE yang akan dilakukan secara daring secara daring itu pada 12 Juli 2023. Jadi siaran persnya kamu bisa lihat di website resmi YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi ada beberapa kawan-kawan dari YLBH yang menyatakan pendapat sebagai berikut. Jadi bahwa Undang-Undang ITE adalah alat pukul demokrasi dan alat pukul kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis. Kondisi faktual ini dilakukan dengan tidak demokratis, tidak partisipatif, dan tidak membuka informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Itu pendapat dari Arif Maulana, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan selanjutnya yaitu bahwa dari Asis Dumpa LBH Makassar bahwa revisi Undang-Undang ITE adalah kehendak publik, namun publik justru tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses revisi. Jadi sejak awal Undang-Undang ITE merupakan produk hukum yang bermasalah dan sangat represif.
membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. Selanjutnya pendapat dari Aulianda LB Banda Aceh bahwa tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi International Covenant of Civil Political Rights. Namun nyatanya undang-undang ITE yang diharapkan melindungi masyarakat dan menjaga ketentraman antara warga. Namun pemerintah justru menggunakan undang-undang ITE sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat. Selanjutnya ada citra referendum dari LBH Jakarta. Jadi citra referendum ini mengatakan bahwa undang-undang ITE tidak hanya bermasalah pada materinya saja, namun dalam praktik penegakan hukumnya juga sangat bermasalah. Misal terdapat laporan menggunakan undang-undang ITE, kemudian ketika penyelidikan justru penegak hukum terkadang melakukan penyitaan sampai dengan seluruh akun sosial media yang bersangkutan. Nah, proses ini kawan-kawan bisa lihat di web resmi YLBHI. Nah itu. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan dan juga bisa berikan dengan kawan-kawan. Nah begitu kan kawan-kawan? Ini kayaknya kalau kita bikin Wala, Ambo tolong padam itu. Oh ini ada Shalom, selamat malam dari GBKY, Andreas GBKY. Yo selamat malam Andreas GBKY. Begitu. Kawan-kawan yang di rumah kita lagi minum kopi nih. Yang di rumah juga bisa buat kopi ya. Tapi sebelum saya tutup ini kawan-kawan coba jelasin ini malam ini apa yang kawan-kawan lakukan ini. Apa yang kawan-kawan sedang kerjakan? Kalau Yoram sendiri sedang kerjakan apa? Kalau saya sendiri, Silakan, pakai mic. baik, terima kasih. Kalau saya sendiri lagi kerja ini apa, siaran press untuk besok. Oh lagi kerja Penyusunan siaran dia. pers ya? Iya. Oke. Jadi siapa dulu ini kayaknya sudah kasih buat kasih. Jangan kok langsung mau dikasih gitu. Nah jadi siaran pers ini untuk besok kegiatan apa? Nonton bareng ya? Iya. Nonton bareng atau nonton bersama atau? Untuk undangannya itu kemarin apa? Untuk undangan keluarnya itu kami buat tuh undangan terbuka. Jadi berbagai macam komunitas akan hadir pada saat kita nonton bareng baru kami akan ini. Oke, jadi artinya kawan-kawan ini membuat undangan terbuka. Jadi siapa saja yang merasa empati, simpati dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat hari ini berarti bisa bergabung begitu ya? Iya. Oke. Berarti kawan-kawan ini mengajak semua tanpa terkecuali. Iya. Oke. Berarti contoh misalkan kalau tokoh-tokoh agama juga bisa bergabung. Kalau tokoh agama juga bisa. Wah, keren. Cuman kembali ke orangnya toh. Apa kalau memang dia punya niat untuk tanah dan hutan ya dia bisa bergabung. Dan TNI Polri juga kami undang kalau dia mau ingin bergabung. Biar juga tahu, Ya, bisa dia- sadar ya, gitu ya. Dia bisa tahu persoalan sebenarnya di Papua itu seperti apa. Wah, keren ini. Luar biasa. Apa yang sebelum kita tutup, apa yang Yoram mau sampaikan kepada kawan-kawan di rumah yang lagi menyaksikan ini? Apa mereka harus bergabung atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Saya sendiri juga mengajak kawan-kawan di rumah dan dimanapun berada. Mungkin nanti, ini bukan mungkin, tetapi nanti kami berusaha untuk besok nih kalau bisa teman-teman Korlap akan bikin link supaya teman-teman yang di rumah atau di mana akan berada nanti bisa nonton lewat ini. Apa? Link itu bisa masuk. Nanti kami usahakan. Wes, keren. Nanti kami usahakan supaya teman-teman bisa nonton bareng bersama dengan kami dan bisa juga diskusi nanti online.
offline-nya kami di sini dan online-nya nanti kawan-kawan bisa gabung dengan kami begitu. Jadi bersifatnya ini kami juga minta sumbangsi pemikiran yang bagus supaya ke depan kami di Papua Selatan terlebih khusus bagaimana cara untuk kita bisa memperjuangkan sama-sama tanah ini. Ya, siap. Karena yang mana teman-teman sudah tadi sampaikan kalau tanah ini adalah yang pertama itu mama kami. Memang benar, kami orang Papua itu identik dengan tanah. Jadi kami mengundang juga karena undangan keluar ini undangan dia punya sifatnya terbuka. Jadi siapa saja bisa bergabung, bisa nonton bareng. Ini kami akan putar film, ada dia punya judul yang kemarin apa tadi itu apa yang di undangan itu? Mau Papua melawan sawit. Ya, mau Papua melawan sawit. Jadi kalau memang teman-teman agak buram pada saat kami nobar atau diskusi bersama filmnya agak buram begitu, kawan-kawan bisa masuk di link itu Mama Papua melawan sawit, kelapa sawit. Nanti pada saat kita masuk dengan diskusi lepas baru kawan-kawan bisa masuk di link. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Hormat. Ya, Kosmos mau sampaikan sesuatu, mengajak kawan-kawan untuk besok kita kegiatan tanggal 26. 26. Hari Selasa. Silakan. Kosmos mau sampaikan sesuatu, silakan. Pakai mic. Mau ajak kawan-kawan silakan. Yang di rumah, khususnya yang di Merauke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kami di sini kami juga sangat membutuhkan teman-teman karena ini persoalan yang terjadi di tanah kami lalu di orang-orang tua kami bahwa ini permasalahan yang besar. Jadi apakah seketika ini kan kita sebagai identitas mahasiswa juga bisa lihat juga di sisi persoalan yang terjadi di lapangan. Jadi teman-teman saya mengajak untuk besok juga bisa bergabung dengan kita, bisa nonton film yang dia judulnya yang Mama Papua melawan perusahaan sawit. Mama Papua yang melawan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit. Ayo, perusahaan kelapa sawit. Siap. Terima kasih, Kosmos. Wareke, mau sampaikan sesuatu, mau ngajak kawan-kawan di rumah, silakan kasih ke Wareke. Siap, terima kasih waktu yang sekian kali. Nanti kita besok habis nobar, nanti kita akan buat pernyataan sikap, kita akan aksi. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke sebelum Pakor terakhir ini. Tidak, Ambo dulu. Pakor tuh naik dep waktu kesimpulan umum. Biar kata-kata Romawi kuno dari para filsuf semua dia masukkan. Silakan Ambo. Mau sampaikan sesuatu kepada kawan-kawan bisa bergabung dengan kita. Berjuang bersama masyarakat adat. Oke. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam, kawan-kawan. Di sini saya ajak kawan-kawan untuk besok kawan-kawan harus bersama dengan kami pada tanggal 26 karena ini tugas kita bersama, bukan satu orang punya. Begitu. Karena kami lahir dari masyarakat kecil, bukan kita lahir dari para penguasa. Jadi kita harus ingat itu. Yang berjuang hari ini kita punya Mama Papua cuma satu orang yang mulai berjuang dari berapa tahun sampai hari ini persoalan tidak pernah selesai. Jadi saya mengajak kawan-kawan untuk bagaimana kita harus kawali mama
untuk selesaikan persoalan ini. Mari kita sama-sama gadengkan tangan. Kawan-kawan dari mana saja, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari ini kita bicara soal perjuangan, ya kita harus tunjukkan kita punya muka besar nih. Kita muka besar harus tunjukkan di lapangan bahwa saya adalah pelindung. Ya, saya adalah pelindung. Jadi kita punya hutan dan kita punya masyarakat. Bahkan pun kita punya diri sendiri yang kita harus lindungi. Itu yang terutama. Begitu. Jadi mungkin dari saya itu saja. Jangan lupa harus. Selamat malam. Malam kakak. Silakan Pak Koordinator Aliansi Pemuda Rakyat dan Mahasiswa Papua Selatan, Nobertus Abagaimu, siap untuk menyampaikan secara terbuka terkait dengan konsultasi pada tanggal 26 Juni. Berapa? Awal konsultasi 24, kita nobarnya 26 ya. Silakan ada mic-nya, silakan Pak Kor sampaikan sesuatu buat yang sedang menonton, khususnya mereka yang ada di Merauke. Pegang mic-nya biar suaranya jelas gitu. Ya, terima kasih atas kawan-kawan. Senang-senangnya kita kerja sambil rileks. Dan para bukan rileks di pantai ya, tapi dengan kerja. rileks dalam ruangan. Jadi bekerja dengan sambil minum apa itu sangat luar biasa. Betul sekali teman. Hormat. Dan tidak lupa juga para pemirsa yang hari ini mungkin lagi makan ikan betik. Iya. Ikan betik, gastor, karena musim-musim ini musim-musim kering, jadi ikan sepak khusus di wilayah Papua Selatan. Anim, Papua Selatan. Sabar, Papua Selatan tuh dari kabupaten mana ke mana saja? Iya. 4 kabupaten toh. Ya. Kalau sebut wilayah Anim berarti Merauke masuk, Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi. Asmat, betul Asmat ya. Dia lupa. Tupoksi dan tanggung jawab saya di malam ini sebagai kami berbagi peran. Jadi saya menulis sinopsis. Kami perlu kasih tahu terhadap teman-teman, sinopsis itu bahasa kunonya itu bahasa Latin. Jadi kalau ditranslatekan di Indonesia kan itu pandangan umum. Nah, itu yang saya sedang menulis itu. Sinopsis suku Ayu hari ini melawan perusahaan di PT UN. Saya menulis itu dengan sinopsis suku Malin, khususnya suku Malin subsuku masyarakat Malindek. Itu untuk kami menyusun untuk tanggal 26 nanti kami nobar bersama. Mungkin seperti begitu dari kami kawan-kawan di rumah. Waktu kami kembalikan. Ada pesan-pesan khusus dari Pak Koordinator terkait bagaimana mengajak generasi muda, pemuda, mahasiswa, remaja, mama-mama maupun dewan adat atau mungkin lembaga adat yang ada untuk bergabung bersama aksi kawan-kawan nanti. Iya. Hari ini kami mau sampaikan terhadap teman-teman bahwa kita tahu akhir-akhir ini
banyak bencana alam. Salah satu kemarin mungkin teman-teman sudah tahu di wilayah perusahaan di jalan sepanjang Asiki itu kan ada banjir. Itu di Merauke. Terus di Jayapura kemarin ada ini ya, longsor. Di luar Papua bencana banyak sekali setiap hari, setiap tahun, setiap menit, detik. Untuk itu kami mengajak teman-teman kaum muda bahwa sebagai menurut ini gambaran besar sinopsis. Menurut kacamata kita lihat dari kacamata hukum lingkungan ya. Jadi hukum lingkungan itu memaknai bukan ibarat. Adik, kakak bilang kau ajak saja. Kita mau tutup, mau closing. Iya, masyarakat. Closing statement saja, adik. Jadi kami ajak teman-teman untuk nanti hadir. Kita menyaksikan film yang berjudul Mama Papua Melawan Perusahaan di tanggal 26. Kita harap teman-teman hadir tepat waktu. Baik masyarakat, pemuda, anak adik-adik, diskusi santai, nonton bareng tentang lingkungan hidup. Karena abad ini kita persoalan itu menyelamatkan hutan dan manusia. Mungkin seperti itu dari kami, teman-teman. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada abang kami yang terhormat. Saya bukan anggota DPR. Ya, pemirsa dan sobat keadilan yang hari ini menyaksikan percobaan live ya. Jadi sebenarnya live malam ini kita cuma sambil ngopi bareng, duduk bareng sambil bekerja. Dan juga kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26, di mana kita akan melangsungkan nobar bersama Ibu Elizabeth Duain, bertepat di Mopa Lama, Kabupaten Merauke, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan itu merupakan ajakan, itu merupakan semangat, itu merupakan spirit, itu merupakan suatu motivasi yang disampaikan khususnya kepada pemuda, mahasiswa untuk yang peduli terhadap persoalan masyarakat adat, penderitaan masyarakat adat, yang mau berjuang untuk masyarakat adat, yang mau berjuang untuk mempertahankan tanah, hutan, dan masa depan masyarakat adat bisa bergabung. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini merupakan konsolidasi terbuka. Jadi tidak peduli siapapun kau, entah itu kau mau tokoh agama kah, tokoh adat kah, tokoh pemuda kah, tokoh perempuan kah, mahasiswa kah, atau organ manapun yang punya hati mau berjuang dengan masyarakat adat, mereka welcome. Apalagi ini aliansi ya, kawan-kawan buat aliansi, jadi semua bisa bergabung. Begitu. Dari Agustina sebagai tokoh perempuan Papua Selatan. Dan mereka sebagai tokoh Papua Selatan, perempuan Papua Selatan. Tidak ada ya? Pak, ada mau tambahkan sedikit? Tidak ada pas. Oke. Oke, ya itu kawan-kawan, nanti sepertinya mungkin ke depan Pak Koordinator kayaknya bagus kalau kita buat ada semacam diskusi ya. Iya. Iya kawan-kawan ya. Betul. Diskusi live, mungkin kita bisa undang Pak Koordinator sebagai narasumber atau mungkin kawan-kawan yang lain. Kita buat acara ngopi dan ngobrol santai. Atau mungkin kita acara ngopi di Gang Daud. Begitu.
supaya mungkin malam kita bisa live sambil cerita tentang situasi, kita bisa update kondisi terbaru di Merauke. Mungkin nanti Ambo bisa jadi hostnya, atau mungkin Kosmos bisa jadi hostnya, atau mungkin nanti Wareke bisa jadi hostnya, mungkin nanti pemateri bisa Agustina dari perempuan ya, pendamping hukum untuk khusus perempuan dengan anak bisa jadi narasumber nanti. Begitu. Itu kayaknya menarik nanti dari Agustina, terus dengan kawan-kawan Persatuan Perempuan Hanim juga perlu untuk dilibatkan semua, biar kita mendidik sekaligus membangun ruang-ruang diskusi yang lebih luas dengan memanfaatkan media sosial yang kita punya. Begitu. Nah itu sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Salam kompak, salam keadilan, salam persatuan, salam demokrasi. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Padam. Begitu. Akhirnya